Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. فصلوات ربه وسلامه عليه يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan melainkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memujinya, meninggikan asma dan sifatnya, karena kita dipertemukan Allah di majlis yang mulia ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi. Siapapun di antara kita yang hadir di majlis seperti ini, insya Allah dia akan merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan, serta mendapatkan doa-doa terbaik dari malaikat Allah, serta sanjungan dari Sang Khalik kepada siapapun yang duduk dalam majlis seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashqa bihim jalis. Yang seperti ini tak akan pernah merugi. Berapa jam pun kita duduk tak akan pernah rugi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, maka hendaklah kalian nimbrung dan masuk duduk di dalamnya. Nikmatilah taman surga itu. Malam ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu dari surat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qari'ah. Ikhwafillah, silakan dibuka Al-Qurannya. Suratul Qari'ah, Al-Qari'ah diambil dari ayat yang pertama dari surat ini. Nama suratnya diambil dari ayat yang pertama. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa surat Al-Qari'ah ini adalah surat Makkiyah. Turun setelah surat Quraisy, sebelum surat Al-Qiyamah. Dari sisi turunnya sebelum surat Quraisy, setelah surat Quraisy, sebelum surat Al-Qiyamah. Jumlah ayat di dalam Mushaf Al-Kufi itu 11 ayat dan 10 ayat di Mushaf Al-Hijazi. Nah, ikhwafillah, adapun maqasid surah, maqasid as-surah, tema dari surat ini adalah di antara maqasid dan yang terkandung di dalam surat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menceritakan kepada kita semua tentang kondisi dan keadaan hari kiamat. Sehingga dalam sebuah hadis daif, didaifkan oleh para ulama tentang keutamaan surat atau hadis yang berbicara tentang surat Al-Qari'ah, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat melihat Nabi telah beruban. Syibta ya Rasulullah, engkau telah beruban. Ya. Maka Nabi SAW menyebutkan di antara surat yang membuat dia beruban itu apa? Surat Al-Qari'ah. Karena kondisinya, makanya para ulama, kenapa surat ini dinamakan Al-Qari'ah? Li'annaha taqra'ul qulub. Karena dia akan mengetuk hati kita. Betapa dahsyatnya hari kiamat itu.
wa taqra'ul masami', dan akan mengetuk telinga kita. Betapa dahsyatnya suara yang akan terjadi di hari itu. Maka al-qari'ah taqra'ul qulub wal masami'. Karena kondisi yang sangat dahsyat. Maka di sini para ulama mengatakan al-qari'ah. Ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah. Al-qari'ah, kata para ulama, jumhur al-mufassirin mengatakan hiyasmun min asma yaumil qiyamah. Al-qari'ah itu apa? Nama dari hari kiamat. Hari kiamat memiliki banyak nama. Di antaranya adalah at-tamah. Yang kedua adalah as-sakha. Yang ketiga al-haqah, al-ghashiyah, dan yang lainnya. Termasuklah al-qari'ah ini. Al-qari'ah bagian nama dari hari kiamat. Dan hari kiamat memiliki banyak nama sesuai dengan sifat dan keadaan. Setiap nama memiliki makna khusus yang menceritakan tentang hari kiamat. Al-qari'ah ini dinamakan dengan al-qari'ah karena taqra'ul qulub bi ahwaliha. Karena mengetuk hati kita dengan kondisinya. Wa taj'al adramul 'ulwiyya was-sufliyya yastuqa ba'dha bi ba'd, membuat diri kita ini tidak merasakan bahwa ada rasa gitu, di mana kondisi ini sangat dahsyat, membuat diri kita tidak merasakan kenyamanan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu kemudian Allah tabaraka wa taala menyebutkan pada ayat yang kedua dengan mengulangnya mal qari'ah. Setelah Allah katakan al qari'ah, mal qari'ah, tahukah kalian apakah yang disebut dengan al qari'ah? Mal qari'ah, apakah al qari'ah itu? Di sini kata para ulama ada istifham. Istifham sebuah pertanyaan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangnya. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan al-qari'ah? Ini semua ikhwah fillah, pertanyaan Allah mengulangnya menunjukkan kondisi yang sangat dahsyat. Inilah maknanya. Ketika kita menyebutkan sesuatu dan kita ulangi, ini menunjukkan perkara penting. Di sini Allah menggambarkan tentang hari kiamat dan menunjukkan tentang hakikatnya hari kiamat. Wal maqsudu bihi at-tahwilu min amriha. Maksud Allah mengulangi apa yang disebut dengan al-qari'ah untuk menyebutkan kondisinya yang sangat dahsyat. Wa tafzi' min haliha, agar orang merasa takut dengan kondisi itu. Wa tanbih nufus, mengingatkan jiwa ila ma yakunu fiha min syada'id, apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Makanya perlu kita membaca surah Al-Qari'ah agar kita tahu, agar kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat. Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah ta'zimu sya'niha wa ta'jibu min haliha wa annaha takhtalifu min qawari'id dunya mahma balagha 'idhamuha ikhtilafan kabira. Ayat ini, ayat pertama, kedua, dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita betapa dahsyatnya hari kiamat itu, wahai umat Islam. Dan betapa dahsyatnya kita rasakan di dunia ini ketika goncangan terjadi, ketika zilzal, ketika terjadinya bumi ini bergoncang, ketika tsunami saja misalnya, kita rasakan betapa dahsyatnya. Cobalah misalnya terjadi di Sumbar, di Padang, kemudian gempa, kemudian kita merasakan di sini di Bangkinang ini, luar biasa takutnya kita. Bahkan mungkin orang keluar dari rumah, dari gedung, takut sekali karena kondisinya bisa jadi akan roboh. Dan di hari itu ikhwah fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang hamil akan gugur. Wa tara nasa sukara, dan kalian lihat manusia itu seperti orang mabuk, tapi mereka bukan mabuk.
karena takut dengan kondisi itu. Bayangkan itu. Kondisi yang sangat dahsyat. Maka di sini Allah Taala mengulang sampai 3 kali. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ini menunjukkan ta'zimu sya'niha. Betapa dahsyatnya, betapa besarnya, betapa agungnya hari itu. Ya. Wa ba'da an bayyana subhanahu wa ta'ala, setelah Allah menjelaskan anna ma'rifata haqiqatiha amrun asir. Kondisi hari kiamat itu hal yang sangat sulit. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi orang. Setelah Allah menceritakan kondisi hari kiamat, maka Allah ingin menyampaikan kepada kita, ya, bagaimana manusia di hari itu. Ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. An-nas artinya apa? Manusia. Hari itu manusia kal farashil mabthus. Apa itu artinya? Ada yang laron, ada yang mengatakan ya laron yang berterbangan, aneh-aneh dan seterusnya. Ya mirip lah. Bahwa kondisi manusia hari itu nggak ada nilainya. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala membandingkan kondisinya watakunul jibal, bukit saja yang kuat dan kokoh, ya kan? Kal ihnil manfush, seperti apa? Bulu-bulu yang diterbangkan. Hari ini kita melihat betapa dahsyatnya bukit, betapa kokohnya, dan fungsi bukit itu sebagai pasak bagi bumi, terbang di hari itu. Apalagi kita yang lemah ini, yang kita tidak punya kekuatan apa-apa dibandingkan dengan bukit yang besar terbang di hari itu. Bayangkan ikhwafillah, coba kita hadirkan rasa ini di hati kita. Hari itu manusia seperti laron, seperti aneh-aneh yang diterbangkan, ditaburkan. Kondisi yang sangat dahsyat sekali. Oleh karena ikhwafillah rahimakumullah, di sini dijelaskan oleh para ulama, ketika terjadinya hari kiamat, yauma yakunun nasu fi intisharihim wa kathratihim wa ittirabihim wa iqbalihim nahwa da'i lahum nahwa ardil mahsyar. Hari itu manusia bertebaran dan jumlah yang sangat banyak mereka dalam keadaan takut, dan itu akan dihadapkan dengan kondisi di mana akan mereka setelah itu akan digiring menuju padang mahsyar kal hasaratis saghirah, ya seperti aneh-aneh yang kecil, ya, yang tidak punya kekuatan dan tidak punya daya dan upaya sedikit pun. Seperti itulah kita nanti di hari kiamat. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, perbandingan ayat berikutnya agar kita lebih bisa memahami. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-jibal, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Hari itu bukit-bukit yang kokoh, yang kuat sebagai pasak untuk bagi bumi ini, begitupun Allah terbangkan semuanya. Bayangkan hari itu, ikhwafillah rahimakumullah. Hari itu, ya, orang-orang yang masih tinggal dan hidup merasakan hari kiamat, begini kondisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak jumpakan kita dengan karena hari itu apa? Hari itu orang beriman tidak ada lagi. Kiamat itu terjadi memang kondisi keimanan sudah menipis, tidak ada. Banyak orang kufur di muka bumi. Selagi masjid diisi, salat ditegakkan, syariat Allah ya dijalankan, sunnah Nabi dijaga, insya Allah masih ada kehidupan kita di dunia ini. Berarti batal ya kiamat tahun 2000. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, baik ikhwafillah rahimakumullah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, ikhwafillah, Allah menggambarkan dua kondisi dan keadaan orang. Sebagaimana Allah gambarkan dan munasabatul ayat yang sebelumnya surah Al-Adiyat adalah ayat yang bicara tentang di mana tentang alam kubur. Kemudian di dalam surah Al-Qari'ah ini Allah bicara tentang hari kiamat. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangannya.
Nah, di sini kita ambil pelajaran. Yang pertama, ya, al-mizan, timbangan itu pasti ada. Yakinkah kita? Yakin. Karena Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang yang berat timbangan amalnya. Ya. Timbangan berarti nanti di hari kiamat akan ada proses seluruh kebaikan kita akan ditimbang. Jelas ya? Di sini khilaf. Apakah amal kita langsung ditimbang ataukah catatan kebaikan? Amalkah salat kita, puasa kita, umroh, sedekah kita ditimbang atau catatan kebaikan kita yang ditimbang? Mana yang benar? Catatan. Masing-masing ada dalilnya. Bagi orang yang mengatakan catatan itu hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah pernah dengar? Hadisul bitaqah. Hadis yang bicara tentang kartu. Itu dalilnya. Di mana enggak punya amal sedikit pun. Enggak ada catatan sedikit pun kebaikan. Sudah putus asa orang ini. Lalu Allah SWT katakan keluarkan bitaqah. Kartu yang tertulis padanya kalimat la ilaha illallah, dikeluarkan. Timbang, kata Allah, ditimbang. Fatatisu biha, kemudian timbangan yang ada padanya bitaqah, kartu yang tertulis kalimat la ilaha illallah tadi, maka menjadi berat. Ini yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah catatan. Namun ada ulama mengatakan yang ditimbang itu amal kita. Allah Ta'ala alam. Ala kulli hal, kita perbanyak saja amal soleh kita. Ya kan? Mudah-mudahan dicatat dalam catatan amal kita. Jelas ya? Maka Allah katakan, adapun orang-orang yang thaqulat mawazinuhu. Saya ingin bertanya. Coba sebutkan amal yang bisa memberatkan timbangan. Yang kita dah ngaji dalam mana? Pasti dah banyak hadis, banyak ayat. Coba sebutkan satu. Salat. Yang betul ada nasnya langsung bahwa itu memberatkan timbangan. Seluruh amal pasti. Cuman ada yang Nabi SAW langsung sebutkan bahwa itu memberatkan dalam timbangan. Coba. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Apa kata Nabi? Kalimatani, dua kalimat khafifatani ala lisan, mudah diucapkan. Thaqilatani, nah ini dalilnya yang saya maksud. Dua kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, mudah diucapkan, memberatkan dalam timbangan dan disukai oleh Allah. Perbanyak kalimat itu agar timbangan kita nanti termasuk fa amma man thaqulat mawazinu. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Balik kita ngaji nanti, balik ke rumah, di atas motor kita, di atas mobil kita ya. Coba. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Yang kedua, coba. Apalagi yang bisa memberatkan timbangan, dan itu ada hadis Nabi mengatakan itu. Seluruh kebaikan insya Allah memberatkan, tapi ada amalan-amalan yang Nabi menyebutkan secara khusus. Coba menyebut orang mati, ada dalilnya mau? Satu kira ini pahala ya, pahala yang na'am, Nabi mengatakan barang siapa yang menyolatkan jenazah falahu qirat, ya, satu qirat itu sama seperti bukit Uhud, ya. Salatkan kemudian mengantarkan jenazah ke kuburan falahu qiratan, dua qirat. Nah, tapi yang saya maksudkan seperti hadis Nabi tadi. Apa? Istri istighfar. Lain begitu. Istighfar paling banyak. Begitu maksudnya. Dalam istighfar Nabi mengatakan fatuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ada hadisnya. Beruntunglah orang yang nanti mendapatkan dalam catatannya
Istighfar itu banyak. Fatuba. Di situ hadisnya beruntunglah yang beristighfar banyak. Kamu udah ngerti ini beruntung yang istri banyak gitu. Kalau memang itu memberatkan timbangan, silakan jalan. Jangan-jangan itu tuh mengurangi banyak masalah. Baik. Yang lain, Nabi mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi min khuluqin hasan." Bayangkan. Ma min syai'in, tidak ada sesuatu yang paling memberatkan dalam timbangan seorang hamba melainkan akhlak yang mulia. Jadi subhanallah, akhlak yang mulia itu memberatkan timbangan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, orang yang memiliki akhlak yang mulia melampaui as-saimul qaim, yang puasa di siang harinya, malam harinya qiyam, melampaui itu. Orang yang berakhlak mulia. Jadi berakhlak mulia bukan tuntutan kehidupan. Akhlak mulia itu tuntutan syariat. Bahkan justru itu memberatkan dalam timbangan. Justru itu memberatkan dalam timbangan. Ya. Memberatkan dalam timbangan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, at-tuhur, bersuci itu separuh keimanan. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, ya, mengisi timbangan kita. Bayangkan. Ini yang sering nimbang-nimbang di dunia nih, gitu kan? Siapa nih sering nimbang ya? Nimbang macam-macam lah ya, nggak usah kita sebutkan nanti. Ya, yang sering nimbang, maka kemudian ternyata timbangan di hari kiamat itu, di antara hal yang memberatkan adalah tadi, ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Yang ketiga apa? Ucapan alhamdulillah. Itu tadi, istighfar yang banyak. Kemudian secara umum seluruh amal yang dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah, baik tadi mengerjakan salat, ya, jenazah, ataupun tadi salat secara umum, karena Nabi mengatakan, ya, as-salatu imaduddin, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Itu semua dalil-dalil syar'i yang menunjukkan keutamaan ibadah. Nah, oleh itu, fa amma man thaqulat mawazinu, yang berat timbangannya itu, maka termasuklah fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam apa? Kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh para ulama, fa amma man thaqulat mawazinu hasanati, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, wa rajahat a'maluhu salihati ala ghairiha, timbangan kebaikan itu melampaui, ya, lebih berat dari yang lainnya, fahuwa fi 'ishatin mardiyah, dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fi 'ishatin zati ridha min sahibiha li'annaha 'aishatun haniyatun karimah, karena kehidupan yang mulia, kehidupan yang senang. Bahagialah setelah itu. Ya, bahagialah setelah itu. Karena tidak ada lagi kehidupan yang penuh dengan kesulitan, ujian, tidak ada lagi. Ya, semuanya, bahkan Allah katakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu, ya, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka mendapatkan keamanan, mendapatkan penjagaan, ya, dan mereka mendapat petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wafillah. Maka perhatikan, ya, marilah timbang-timbang sebagaimana, ya, dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum
qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab Allah. Caranya ya ditimbang, hari ini apa kebaikan yang sudah saya lakukan, dan pekan ini apa yang sudah saya lakukan, dan seterusnya. Timbang-timbang dari salat bagaimana, kemudian dari ibadah sunnah kita, salat sunnah kita bagaimana, kemudian amalan lainnya, amalan hati kita, amalan lisan kita, mata kita, telinga kita, bagaimana? Itu semua kita timbang. Ya, kita lihat bagaimana kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dan seterusnya. Kemanakah di hari kita yang paling banyak? Untuk apa kita gunakan? Itu ditimbang semuanya. Apalagi subhanallah, ya Ramadan ya akan menghampiri kita. Kira-kira berapa bulan lagi? Ya? 4 ya? Lebih kurang 4 bulan. Semoga Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah jumpakan kita dengan Ramadan dan bulan. Dari sekarang persiapkan hati kita. Termasuk salah satu persiapannya kita banyak berdoa. Karena as-salafus salih kita, mereka dulu 6 bulan menjelang Ramadan sudah berdoa. Nah, ini 4 bulan lagi. Sudahkah kita berdoa atau belum? Baik, mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. 4 bulan. Mereka 6 bulan sudah sibuk berdoa dan panjatkan doa kepada Allah. Ya Allahumma adrikna Ramadan, sampaikan usia kami kepada bulan suci Ramadan. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya. Ini orang-orang yang pertama, kelompok yang pertama ya. Di sana hanya 2 kelompok saja. Ya, ashabul yamin, mereka inilah orang-orang yang golongan kanan, yang berat timbangannya. Orang-orang as-su'ada, orang-orang bahagia, orang-orang ya yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala dzalikal fawzul azim. Ya, dengan itulah kemenangan yang besar. Mereka lah orang-orang yang berat dalam sisi timbangannya. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, kita perlu berusaha ya untuk mencoba untuk mengumpulkan beratnya amalan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka agar amalan kita secara umum diterima, maka jangan lupa 2 hal dalam pondasi amal. Yang pertama ikhlasulillah, yang kedua ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira nanti awak banyak beramal ternyata nak dipandang Allah gara-gara bukan ikhlas. Gara-gara bukan ikhlas, tapi tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai itu. Jangan dikira seperti dalam surat Al-Kahfi, yaitu mereka kira ya mereka subhanallah ya ternyata mereka sesat. Mereka kira amalannya banyak, mereka kira amalannya sudah menumpuk, tapi ternyata itu hanya amalan yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Maka setiap apa yang kita lakukan ikhwafillah, ikhlaskan lillah azza wajalla. Yang kedua, tekankan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktikan cinta itu dengan ittiba kepadanya dalam sekecil apapun. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, beliau tidak hanya ittiba pada bab-bab syariat, bagaimana dia membuktikan contohnya, membuktikan cintanya kepada Rasulullah, bahkan meniru cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu. Meniru bagaimana cara jalannya Nabi. Dan biasanya begitu ya. Orang yang kita kagumi biasanya kita meniru, mencontoh. Ya subhanallah, Rasulullah adalah kedua kita semuanya. Dan yang kedua ikhwafillah, wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang ringan, khafif. Ya, khafif ini orang-orang yang di sini adalah khaffat mawazinu hasanati. Timbangan keburukannya sedikit. Ya kan? Wa thaqulat mawazinu sayyiati. Yang berat timbangan buruknya, kebalikan. Yang pertama tadi orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak, yang kedua ini timbangan buruknya lebih banyak. Nah, maka disinilah ya Allah Subhanahu wa taala fa ummuhu hawiyah. Di sini para ulama menjelaskan fa ummuhu ay fa marji'uhu, tempat kembalinya, wa ma'wahu alladhi ya'wi ilaihi, tempat dia kembali di hari itu, ya narun sahiqatun yahwi ilaiha biduni rahmah aw syafaqah bisababi kufrihi wa fusukihi. Masuk kepada neraka yang tidak ada
kasih sayang di dalamnya, tidak ada kelemah lembutan disebabkan kekufuran dan kefasikan mereka. Jelas ya? Orang-orang beriman, insya Allah ujung daripada perjalanannya surga. Walaupun ada orang mukminin yang diazab oleh Allah berdasarkan kadar dosanya. Nah, kita berharap majelis ini semua lewat sirat, insya Allah. Mudah-mudahan lewat sirat. Jangan pernah bercita-cita untuk nak singgah sawantau. Jangan. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang berat, makanya bagaimana kita mengukur itu, ikhwafillah. Pernah saya sampaikan, untuk melihat seseorang baik atau buruknya di dunia, maka maka lihat apakah dia husnul khatimah atau tidak. Lihat akhir dari kehidupannya. Jadi 60 tahun yang dilewati, lihat ujungnya. Lihat, menentukan kehidupan di dunia baik apa tidak. Tapi untuk akhirat, lihat di awalnya. Kalau di awal akhirat itu di mana berarti? Awal perjalanan akhirat itu di mana? Di alam kubur. Kalau di alam barzakh, di alam kuburnya clear, selesai, baik, insya Allah halte setelah itu ada 9 lagi, itu akan mulus. Tapi kalau di awal startnya itu dan tidak mulus, itu halte berikutnya itu basera, terbahaya setelah itu. Waliyatubillah. Maka kita berharap, ikhwafillah, mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Insya Allah awwalu manazil akhirat itu alam barzakh, itu akan lebih baik, dan awal permulaan untuk kehidupan yang abadi. Jelas? Mengukur baik buruknya seseorang di dunia ini, lihat ujung. Innamal a'malu bil khawatim, yang ujungnya ditengok. Tidak pedulilah sejak masa balik mungkin tak sholat, mungkin dia begini dan itu. Sudahlah, jangan ingat masa gelap itu. Tapi bagaimana kita memperbaiki sisa usia kita ini, sisa umur ini, kita berharap lebih istiqamah, lebih baik, lebih taat kepada Allah. Insya Allah husnul. Itu saja. Kita dengarkan azan, insya Allah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.
Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma rabb ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imati muhammadatu al-fadilah wa ba'ath Muhammad allazi wa innaka laqtal rabbi amin nasr ja'alna qiyam as-salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Wa amma man khafat mawazinuh. Ya, adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Para ulama mengatakan hawiyah ay narun hawiyah, neraka hawiyah. Di sini banyak para ulama menafsirkannya, wa summiyatin naru bidzalik li shiddati umkiha. Kenapa neraka itu disebut neraka hawiyah? Karena sangat dalam, jauh, ya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilemparkan batu selama 70 tahun baru sampai ke dasar. Bayangkan, dalamnya luar biasa. Nah, maka disinilah sangat dalamnya al-hawiyah itu, an-nar allati yasqut fiha. Wa kadzalika li'anna al-insana ya'wi ilaihi kama ya'wi wa yalja ila ummi. Maka seakan-akan manusia itu masuk ke dalam pangkuan neraka hawiyah seperti dia, ya, berada di pangkuan ibunya. Maka di sini disebutkan fa ummuhu hawiyah. Ya khafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu, ya, ma hiya narun hamiyah. Nah, narun hamiyah itu adalah api yang dipanaskan. Api ditambah dipanaskan. Bayangkan tuh. Maka Nabi SAW mengatakan, narukum hadhi, api kalian di dunia ini adalah juz'un min sab'ina juz'an. Hanya satu bagian dari 70 bagian api di neraka. Bayangkan itu. Ada yang berani? Di dunia ada yang berani. Sedikit aja kita kena, kita Masya Allah merasakan betapa tak tahannya kulit kita. Api di dunia itu hanya 1/70. Juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. 70. Tidak ada satupun yang sanggup megang api dunia ini, ya, kecuali punya ilmu kebalik, ya. Itu ilmu jin, ya, ilmu sihir, itu tidak boleh, ya kan? Ya, ujiannya megang api, kan, bahkan makan api. Baik, maka orang-orang yang berat dalam timbangan kebaikan, mereka diridhai oleh Allah. Adapun orang-orang yang, ya, ringan timbangan kebaikannya dan berat timbangan keburukannya, maka dia akan masuk ke neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa itu? Maka Allah katakan narun hamiyah, api yang dipanaskan Allah. Maka dari surat Al-Qari'ah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, al-haddu ala isti'dadi lahu bil iman wal amal salih. Mari kita persiapkan untuk hari kiamat itu adalah iman dan amal
saleh kita. Persiapkan semuanya. Ya. Persiapkan seluruhnya. Nah, yang kedua, ikhwafillah, pelajarannya kita wajib mengimani adanya hari kiamat. Wajib mengimani itu. Hari kiamat akan terjadi di hari Jumat, tapi Jumatnya itu enggak tahu Jumat yang mana. Hanya Allah yang tahu. Sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajib kita mengimani adanya timbangan kebaikan di hari kiamat. Akan ditimbang seluruh amal saleh kita, seluruh kebaikan kita, dan seluruh dosa-dosa kita. Ya. Timbangan Allah maha adil. Tidak ada yang akan dirugikan. Selama kebaikan kita kerjakan dengan dua syarat tadi, al-ikhlas dan mutaba'ah, insya Allah amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Wajib kita meyakini adanya timbangan kebaikan dan keburukan di hari kiamat kelak. Kemudian wajib kita meyakini bahwa neraka itu ada. Sebagaimana kita meyakini surga itu ada. Dan kita juga meyakini neraka itu ada. Sebagaimana Allah katakan di sini, yang ringan timbangannya fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah. Neraka yang sangat dalam. Waliyadzubillah. Yang tidak ada kasih sayang di sana. Bahkan mereka minta kepada penghuni neraka agar Allah matikan saja mereka. Agar Allah matikan saja mereka. Karena azab yang berkepanjangan, ya, sangat pedih dan berat, tidak pernah putus-putusnya azab itu. Mereka minta agar Allah matikan saja mereka. Tapi permintaan itu hanya sebagai permintaan, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran berikutnya adalah seluruh kebaikan yang dikerjakan dengan ikhlas dan mutaba'ah, insya Allah masuk kepada golongan yang akan memberatkan timbangan. Yang kedua, memberatkan timbangan itu adalah ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Perbanyak itu. Kemudian alhamdulillah secara umum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bolehkah kita baca 1000 kali? Boleh. 2000? Boleh. Tanpa batas. Karena itu zikir mutlak. Tapi kalau kita batas-batasi dengan niat-niat tertentu, itu yang harus ada dalilnya. Ya kan? Baca 1000 dapat ini. Baca 2000 dapat itu. Nah, ini mesti ada dalil. Jangan kita buat-buat. Atau jangan percaya saja dengan pesan-pesan kiai, pesan-pesan ini dan itu. Ya, kalau tidak ada dalilnya, ini berapa ribu dibaca kiai? Baca 1000. Nah, kenapa baca 1000? Nanti kamu terlihat muda terus. Tidak pernah tua. Tanyakan dalilnya. Ada dalilnya nih. Ya. Kalau tidak ada dalil, tidak usah diamalkan. Baca saja. Karena zikir itu ada muqayyad, ada mutlak. Muqayyad dengan diikat dengan jumlah, mesti ada dalil. Nabi menyebutkan sekian, baca sekian. Kalau tidak, berarti kategorinya kepada zikir mutlak. Berapapun boleh, sebanyak-banyaknya pun boleh, silakan. Ya. Nah, ini kita yakini itu, bahwa di antara yang memberatkan timbangan kita apa tadi adalah akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang berakhlak mulia, ya, di antaranya adalah, ya, Nabi SAW mengatakan orang yang paling dekat nanti duduknya dengan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang baik akhlaknya dan mulia akhlaknya. Akhlak al-karimah, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian, ya, di antara pelajarannya adalah bahwa ternyata ada orang-orang yang timbangan buruknya lebih banyak, dan itulah mereka orang-orang kafir secara umum dan orang-orang fasik, orang-orang munafik, maka tempat mereka adalah neraka
neraka Jahannam wal billah. Kemudian summa khatama subhanahu wa ta'ala dengan wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ay wa ayyu syai'in yukhbiruka bi kunhi tilka an-narus sahiqa innana nahnu alladhina nukhbiruka bidzalik fanaqulu laka ayyuhal mukhatab ala sabil at-tahdhiri min al-amal alladhi yuaddi ilaiha. Wa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang bermudah-mudah untuk tidak beramal, dan karena akhir daripada kehidupan orang yang tidak beramal itu, yang tidak beriman itu adalah neraka yang dipanaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan surat Al-Qari'ah ini menjadi pelajaran bagi kita bersama dan bisa kita persiapkan diri kita sebanyak-banyaknya amal yang benar dan ikhlas lillah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah jaga kita, dan kita doakan ya Ustaz Syamsul Rijal ya, masih dalam kondisi sakit. Kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya, Allah pulihkan kembali dan bisa kembali berdakwah dengan tengah-tengah masyarakat. Semoga ya penyakit itu menjadi kafarah bagi beliau. Kita doakan ya semoga Allah tabaraka wa taala sekali lagi Allah sembuhkan dan Allah angkat seluruh penyakitnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.